Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Karalesa Tandring dengan NIM 160246260 sebagai perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan mengenai hasil proyek mini kami. Sebelumnya, proyek mini ini terdapat beberapa tujuan yang ingin diraih melalui proses pengerjaannya. Yang pertama yaitu kami diharapkan untuk dapat menentukan hampiran volume botol dengan menggunakan konsep integral. Selanjutnya, diharapkan juga kami dapat menentukan titik pusat massa dari botol yang dianggap sebagai lamina atau benda dua dimensi seperti pada contoh di tangan saya ini. Serta yang terakhir, kami diharapkan dapat membandingkan hasil perhitungan volume kami dengan volume botol yang sebenarnya, serta menganalisis hasil perbandingannya. Adapun botol yang akhirnya kami putuskan untuk gunakan adalah botol seperti pada tangan saya ini, yang telah kami buat untuk bentuk dua dimensinya. Alasan dari kami menggunakan botol ini adalah karena botol ini memiliki bentuk yang cukup kompatibel, dapat dilihat dengan lekukan yang cukup sedikit dan tidak terlalu kompleks, serta membuat proses perhitungan volumenya akan lebih mudah, alias lebih mudah untuk dihampiri. Berdasarkan botol yang kami pilih, diketahui bahwa volumenya itu sebesar 300 ml. Maka dari kelompok kami akan berusaha untuk mengaproksimasikan volume dari botol terkait dengan menggunakan konsep integral, khususnya metode cakram. Kira-kira kenapa sih kami menggunakan metode cakram padahal ada metode-metode lain seperti metode cincin dan metode kulit tabung? Nah, hal ini dikarenakan pengaplikasian metode cakram lebih mudah dalam proses menghampiri volume botol daripada metode-metode lainnya. Selain itu, kami juga mengambil partisi dengan tebal delta X yang tegak lurus dengan sumbu putarnya, yaitu sumbu X, sehingga metode cakram tepat dalam proses penggunaan untuk mencari volume dari botol ini. Kemudian langsung saja kita akan melakukan perhitungan terhadap volume botol. Awal-awal volume botol ini akan dihitung dengan menggunakan metode cakram seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan akan diputar terhadap sumbu X. Pengukuran terhadap botol kami lakukan secara manual dengan menggunakan penggaris yang memiliki satuan berupa sentimeter. Kemudian dapat kita tinjau di sini terdapat garis pertama yang merepresentasikan botol itu sendiri, yaitu Fx, yang memiliki koordinat berupa Fx sama dengan min 2,8, sebab Fx ini adalah sebuah fungsi konstan yang berada pada interval 0 sampai dengan 8,2, yaitu pada di sini sampai sekitar di sini. Ini adalah 8,2. Kemudian akan kita lanjutkan ke garis Gx, yaitu titik puncak senilai itu 8,8, -3, dan Gx ini melalui sebuah titik yaitu titik 8,2 dan min 2,8 yang berada pada interval 8,2 sampai dengan 9,2. Sehingga dengan menggunakan rumus Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat ditambah dengan YP akan diperoleh bahwa fungsi dari Gx adalah 5/9 dikali dengan kuadrat X kurang 8,8 dan juga dikurangi 3. Kemudian akan diperoleh juga nilai Hx yang berada pada titik 9,7 serta negatif 2,8 untuk titik puncaknya, dan akan melalui titik 9,2 serta 2,911 di bawah sumbu X yang juga berada pada interval 9,2 sampai dengan 10, sehingga akan diperoleh fungsi dari Hx adalah negatif 4/9 dikali dengan kuadrat dari X kurang 9,7 dikurangi dengan 2,8. Lalu dilanjutkan pada garis selanjutnya yaitu Ax yang memiliki titik puncak 11,-3, sehingga akan diperoleh Ax sama dengan 4/25 dikali dengan kuadrat dari X kurang 11 dikurangi 3. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu Bx adalah fungsi konstan yang merepresentasikan bentuk tutup botol yang berada pada interval 14,16,3. Yang ini tadi adalah Ax dan ini adalah Bx yang merepresentasikan seperti ini jika botolnya dibuat secara lengkap. Ini adalah Bx pada interval 14,16,3. Ini adalah 16,3. Dan akan diperoleh bahwa nilai dari Bx adalah negatif 1,56. Kita lanjutkan ke proses perhitungan volume total botol. Maka kita akan mensubstitusikan segala hal yang telah diketahui dalam persamaan volume, yaitu sama dengan Pi integral dari 0 sampai 8,2 dari Fx kuadrat dx plus seterusnya, dan setelah melalui proses perhitungan akan diperoleh perhitungan volume total botol senilai V sama dengan 355,658 ml. Berdasarkan hasil aproksimasi volume yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa volumenya sekitar 355,658 ml yang memiliki galat sekitar 18,55% dari volume sebenarnya yaitu 300 ml. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti human error, kesalahan pengukuran, bahkan bisa saja dari botol yang kami gunakan itu sendiri volumenya belum termasuk dengan volume kotornya. Lalu kita lanjutkan ke proses perhitungan titik pusat massa jika dianggap sebagai benda dua dimensi seperti yang telah saya buat ini, yaitu lamina. Lagi dan lagi, proses pengukuran kami lakukan dengan penggaris yang memiliki satuan cm. Kemudian diasumsikan bahwa densitas dari air yaitu 1 gram per cm persegi. Proses perhitungan pusat massa dilakukan dengan pemanfaatan kesimetrian bangun ruang botol, yaitu luas bagian samping yang akan sama dengan luas bagian depan. Pada perhitungan ini ditemukan kurva yang membatasi salah satu bagian botol, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X untuk mendapatkan batasan yang lainnya. Kemudian kelompok kami membagi luas dari botol ini menjadi 5 bagian.
yaitu untuk daerah yang pertama dengan batasan fx dan f1x. Fungsi dari f1x adalah fungsi konstan yang merepresentasikan bentuk tutup botol yang berada pada interval 0,8,2. Dengan fx yang telah kita ketahui seperti di awal yaitu negatif 2,8 dan f1x yang merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu x yaitu 2,8. Kemudian untuk daerah kedua dengan batasan gx dan g1x, ini juga sama seperti sebelumnya, hanya dicerminkan terhadap sumbu x, maka akan diperoleh untuk g1x-nya yaitu negatif 5/9 dikali x kurang 8,8 kuadrat ditambah dengan 3. Dan daerah 3 juga seperti itu, merupakan hasil pencerminan di mana ini nilainya negatif. Negatif sekarang menjadi positif dan positif. Kemudian dilanjutkan juga pada daerah 4, Px dan P1x yang merupakan hasil pencerminan lagi, dan akan diperoleh P1x-nya bernilai negatif di sini dan di sini positif. Dan yang terakhir untuk daerah 5 dengan batasan Qx atau Q1x. Ini untuk Q1. Ini Qx dan ini adalah Q1x. Yang akan bernilai positif sebab dia dicerminkan terhadap sumbu x, yaitu nilainya sebesar 1,56. Jadi ini adalah Q1x, ini P1x, ini H1x, G1x, dan F1x. Lanjut ke proses perhitungan pusat massa botol sejajar sumbu x. Untuk menghitung pusat massa dari botol ini dapat dilakukan dengan menghitung pusat massa dari masing-masing bagian terlebih dahulu agar lebih mudah dalam proses perhitungannya. Yaitu diawali dengan daerah pertama yang menyerupai bangun persegi panjang. Jika kita tinjau, mari kita lihat kembali. Ini adalah sebuah bangunan persegi panjang. Sehingga untuk proses perhitungannya dapat langsung dilakukan dengan pusat massa 1 sama dengan titik awal ditambah dengan titik akhir per 2, yaitu 0 tambah 8,2 per 2 sama dengan 4,1, dan akan diperoleh bahwa luas daerah dari daerah pertama yaitu 8,2 dikalikan dengan 2,8 dikurang dengan negatif 2,8, itu diperoleh 45,92. Lalu dilanjutkan untuk daerah 2 juga seperti demikian. Untuk mencarinya gunakanlah integral, yaitu G1x dikurang Gx. Di sini dikurangi dengan sini. Sebab kita menggunakan proses hampiran seperti ini. Di sini adalah delta x. Maka akan diperoleh luas daerah yang kedua yaitu sama dengan 5,9 dan M sama dengan A sebab densitasnya dianggap sebagai 1. Dan diperoleh untuk MY-nya sebesar 51,32 dan juga pusat massa 2 sama dengan MY per M atau sekitar 8,7. Dilanjutkan untuk proses mencari pusat massa dari daerah ketiga. H1x dikurang dengan Hx yaitu atas kurang bawah dan akan diperoleh A3-nya sebesar 4,525 dan dilanjutkan dengan proses mencari MY akan diperoleh nilainya 43,4328 dan untuk pusat massa pada daerah ketiga diperoleh senilai 9,6. Kemudian untuk daerah keempat akan diperoleh luasnya sebesar 21,01 dan juga untuk MY-nya itu 248,75 dan diperoleh untuk pusat massa daerah keempat yaitu 11,8. Dan untuk daerah yang terakhir, sebab daerah yang terakhir ini kembali menyerupai bangun persegi panjang, kita langsung dapat menghitung pusat massanya dengan menjumlahkan titik awal dan titik akhir, kemudian untuk dibagi 2 dan diperoleh bahwa pusat massa daerah yang kelima yaitu 15,15 dan juga untuk luas daerahnya yaitu 7,176. Maka untuk menghitung pusat massa dari seluruh daerah dapat kita gunakan rumus seperti demikian, yaitu X strip sama dengan PM1 alias pusat massa 1 dikalikan dengan luas 1. Kemudian seterusnya dibahagi dengan luas dari masing-masingnya alias jumlah dari luas setiap daerah. Maka akan diperoleh bahwa pusat massa dari seluruh daerah yaitu 7,57. Sehingga akan diperoleh kesimpulan bahwa pusat massa botol berada pada jarak 2,8 cm dari samping, 2,8 cm dari depan, dan juga 7,57 cm dari bawah. Maka sekian penjelasan saya mengenai hasil proyek mini kami. Jika terdapat suatu kesalahan mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.